Perumpamaan Tuhan Yesus oleh Ellen G. White. Halaman 95. Meminta untuk memberi. Kristus senantiasa menerima dari Bapa agar Ia dapat menyampaikannya kepada kita. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, katanya, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan bagi dirinya sendiri, melainkan buat orang lain. Ia tinggal, berfikir, dan berdoa. Dari jam-jam yang digunakan dengan Bapa, Ia datang pagi demi pagi untuk membawa terang dari sorga kepada manusia. Setiap hari Ia menerima baptisan yang segar dari Roh Kudus. Setiap subuh merekahnya hari yang baru, Tuhan membangunkan dia dari tidurnya. Jiwa dan bibirnya diurapi dengan rahmat, agar rahmat itu dapat diberikannya kepada orang lain. Perkataan Tuhan yang disampaikan padanya segar dari istana sorga. Perkataan yang akan dituturkan disesuaikan kepada orang yang lelah dan yang tertindas. Tuhan Bapa telah memberikan kepadaku, katanya, lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Murid-murid Kristus amat terkesan oleh doanya dan oleh kebiasaannya berhubungan dengan Bapa. Pada suatu hari, ketika mereka sesaat tidak bersama Yesus, mereka mendapati Dia sedang berdoa. Ketika tampak Ia tidak menyadari kehadiran mereka, Ia terus berdoa dengan nyaring suaranya. Hati murid-murid sangat terharu. Ketika Ia selesai berdoa, mereka berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Untuk menjawabnya, Kristus mengulangi doa Tuhan sebagaimana yang telah diberikannya di atas bukit. Kemudian, dalam sebuah perumpamaan, Ia menggambarkan pelajaran yang ingin diberikannya untuk mengajar mereka. "Jika seorang di antara kamu," katanya, "pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Di sini Kristus mewakili si pemohon yang memohon agar dia dapat memberi lagi. Ia harus mendapat roti itu. Kalau tidak, ia tidak dapat memberikan keperluan orang yang letih kemalaman dalam perjalanan. Meski tetangganya tidak mau diganggu, ia tidak akan menolak permohonannya. Sahabatnya harus ditolong, dan akhirnya sikapnya itu diberi pahala, keperluannya dipenuhi. Demikian pula murid-murid harus mencari berkat-berkat dari Bapa. Dalam memberi makan kepada orang banyak dan di dalam khotbah mengenai roti dari sorga, Kristus telah membukakan kepada mereka pekerjaan mereka di mana mereka bekerja sebagai wakil-wakilnya. Mereka harus memberikan roti hidup kepada orang banyak. Ia yang telah menetapkan pekerjaan mereka melihat betapa sering iman mereka akan dicobai. Acap kali mereka akan ditempatkan dalam kedudukan-kedudukan yang tidak diharapkan
dan akan menyadari kekurangmampuan mereka sebagai manusia. Jiwa-jiwa yang lapar akan roti hidup akan datang kepada mereka, dan mereka sendiri akan merasa kekurangan dan tidak berdaya. Mereka harus menerima makanan rohani. Kalau tidak, mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Tetapi mereka tidak boleh membiarkan satu jiwa pergi tanpa diberi makan. Kristus memimpin mereka kepada sumber persediaan. Orang yang didatangi sahabatnya datang untuk dilayani, bahkan pada jam yang tidak masuk akal di tengah malam, namun tidak menolaknya. Dia tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan, tetapi dia pergi kepada orang lain yang mempunyai makanan dan mendesakkan permohonannya sampai tetangganya memberikan keperluannya. Dan apakah Bapa yang sudah mengirimkan hamba-hambanya untuk memberi makan kepada orang yang lapar tidak akan memenuhi keperluan mereka bagi pekerjaannya sendiri? Tetapi tetangga yang mementingkan diri dalam perumpamaan ini tidak menggambarkan tabiat Bapa. Pelajaran ini ditarik bukan dengan persamaan, tetapi dengan perbedaan. Seorang yang mementingkan diri akan mengabulkan permohonan yang mendesak untuk membebaskan dirinya dari orang yang mengganggu tidurnya. Tetapi Bapa suka memberi. Ia penuh dengan kasih sayang dan ia ingin mengabulkan permohonan orang yang datang kepadanya dalam iman. Ia memberikan kepada kita agar kita dapat melayani orang lain dan dengan demikian menjadi seperti Dia. Kristus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Juru selamat melanjutkan, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Untuk menguatkan keyakinan kita kepada Bapa, Kristus mengajarkan kepada kita untuk menyebut Dia dengan sebuah nama yang baru, sebuah nama yang dijalin dengan hubungan yang paling erat dari hati manusia. Ia memberikan kepada kita kesempatan untuk menyebut Tuhan yang Maha Kuasa dengan panggilan Bapa kita. Nama ini yang diucapkan kepada Dia dan tentang Dia adalah sebuah tanda dari kasih dan kepercayaan kita kepadanya, dan suatu janji dari perhatian serta hubungannya kepada kita. Berbicara memohon persetujuan atau berkat-Nya adalah seperti musik dalam telinganya, agar kita tidak memikirkan hal itu sebagai takabur untuk menyebut Dia perantaraan nama ini. Ia telah mengulanginya berkali-kali. Ia ingin agar kita mengenal nama itu. Bapa menganggap kita sebagai anak-anak-Nya. Ia telah menebus kita dari dunia yang ceroboh ini dan telah memilih kita untuk menjadi anggota dari keluarga kerajaan, putra dan putri Raja Sorga. Ia mengundang kita supaya berharap kepadanya dengan kepercayaan yang lebih dalam dan lebih kuat daripada kepercayaan seorang anak kepada bapaknya yang di dunia ini.
Orang tua mencintai anak-anaknya, tetapi kasih Bapa adalah lebih besar, lebih luas, lebih dalam daripada kemampuan kasih manusia. Tak dapat diukur. Jadi, kalau orang tua di dunia tahu bagaimana untuk memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Pelajaran-pelajaran Kristus mengenai doa harus dipikirkan dengan teliti. Ada ilmu tentang ilahi dalam doa, dan gambarannya menampilkan prinsip-prinsip yang perlu dipahami semua orang. Ia menunjukkan bagaimana roh yang benar dari doa. Ia mengajarkan perlunya ketabahan dalam mempersembahkan permohonan kita kepada Bapa dan memberikan kepastian kepada kita tentang kerelaannya untuk mendengar dan menjawab doa. Doa kita janganlah bersifat permintaan yang mementingkan diri hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus meminta agar kita dapat memberi. Asas kehidupan Kristus haruslah menjadi asas kehidupan kita. Demi mereka, katanya, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Pengabdian yang sama, pengorbanan diri yang sama, penaklukan yang sama kepada tuntutan firman Bapa yang terlihat dalam Kristus harus terlihat dalam diri hamba-hambanya. Tugas kita kepada dunia bukanlah untuk menyembah atau memperkenalkan diri kita sendiri. Kita harus muliakan Bapa dengan jalan bekerja sama dengan Dia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita harus meminta berkat-berkat dari Bapa agar kita dapat berhubungan dengan orang lain. Kemampuan untuk menerima dapat dipertahankan hanyalah dengan jalan memberi. Kita tidak dapat terus-menerus menerima harta sorga tanpa menyampaikannya pula kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dalam perumpamaan ini, si pemohon berulang-ulang ditolak, tetapi ia tidak memadamkan maksudnya itu. Begitu juga doa kita tidak selalu kelihatan dijawab dengan segera. Tetapi Kristus mengajarkan supaya kita tidak boleh berhenti berdoa. Doa tidak akan memberi sesuatu perubahan dalam diri Bapa. Doa adalah untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Bapa. Bila kita menyampaikan permohonan kepadanya, Ia bisa melihat bahwa kita perlu bagi menyelidik hati kita dan bertobat dari dosa. Oleh sebab itu, Ia membawa kita melalui ujian dan percobaan. Ia membawa kita melalui kerendahan hati agar kita dapat melihat apa yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus-Nya melalui kita. Ada syarat-syarat supaya janji Bapa dipenuhi, dan doa tidak pernah dapat menggantikan tempat kewajiban. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang menyampaikan permohonannya kepada Bapa menuntut janji-janjinya, sedangkan mereka tidak mentaati syarat-syaratnya, berarti menghina Yehuwa. Mereka membawa nama Kristus sebagai otoritasnya untuk kegenapan janji itu, tetapi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang akan menunjukkan iman dalam Kristus dan cinta kepadanya. Banyak orang kehilangan keadaan yang berkenan kepada Bapa. Kita perlu memeriksa dengan teliti tingkah laku percaya
yang kita gunakan untuk mendekati Bapa. Kalau kita tidak menurut, kita membawa kepada Tuhan suatu catatan untuk dibayar, padahal kita belum memenuhi syarat-syarat yang akan memungkinkan itu dibayar kepada kita. Kita mempersembahkan kepada Bapa janji-janjinya dan meminta Dia untuk memenuhinya. Padahal dengan berbuat demikian, Bapa akan menghina namanya sendiri. Janjinya adalah, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Dan Yohanes berkata, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Bapa, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, 'Aku mengenal Dia,' tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Bapa." Satu dari perintah Kristus yang terakhir kepada murid-muridnya ialah, "Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu." Apakah kita menurut perintah ini, ataukah kita memanjakan sifat-sifat yang kasar yang tidak menyerupai sifat Kristus? Jika dalam sesuatu cara kita telah menyusahkan atau melukai orang lain, adalah kewajiban kita untuk mengakui kesalahan kita dan mencari perdamaian. Ini adalah suatu persiapan yang penting agar kita boleh datang di hadapan Bapa dalam iman untuk meminta berkat-Nya. Masih ada masalah lain yang terlalu sering dilalaikan oleh orang yang mencari Tuhan dalam doa. Apakah engkau jujur kepada Bapa? Melalui Nabi Maleaki, Tuhan berkata, "Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu," firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, "Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau?" Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Sebagai pemberi segala berkat, Bapa menuntut sebagian dari semua yang kita miliki. Ini persediaan baginya untuk menunjang pengabaran Injil. Dan dengan mengembalikan ini kepada Bapa, kita harus menunjukkan penghargaan kita kepada pemberiannya. Tetapi bila kita menahan dari Dia apa yang menjadi miliknya, bagaimanakah kita dapat menuntut berkat-Nya? Kalau kita menjadi penata layan yang tidak setia dalam perkara-perkara yang di dunia, bagaimanakah kita dapat berharap Dia mempercayakan kepada kita perkara-perkara sorga? Barangkali disinilah terletak rahasia doa yang tidak dijawab. Tetapi Tuhan dalam kemurahan-Nya yang besar siap sedia mengampuni, dan Ia berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam." Demikianlah pula dengan setiap tuntutan Bapa lainnya. Semua pemberiannya dijanjikan dengan syarat penurutan.
Bapa memiliki sorga yang penuh dengan berkat bagi orang yang mau bekerja sama dengan Dia. Semua orang yang menurut Dia dapat dengan keyakinan menuntut kegenapan janji-janjinya. Tetapi kita harus menunjukkan percaya yang teguh dan tidak menyimpang kepada Bapa. Acap kali Ia bertangguh menjawab kita untuk menguji iman kita atau menguji kemurnian keinginan kita. Sesudah memohon sesuai dengan firman-Nya, kita harus percaya kepada janjinya dan mendesakkan permohonan kita dengan suatu ketentuan yang tidak akan ditolak. Bapa tidak berkata, "Mintalah sekali dan engkau akan menerimanya." Ia memohon agar kita minta, tetap berdoa tanpa mengenal lelah. Permohonan yang tekun membawa si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya. Kristus berkata kepada Marta di kubur Lazarus, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Bapa." Tetapi banyak orang yang tidak mempunyai iman yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak melihat lagi kuasa Bapa. Kelemahan mereka adalah akibat dari ketidakpercayaannya. Mereka lebih banyak menaruh iman mereka dalam pekerjaan mereka sendiri daripada dalam pekerjaan Bapa bagi mereka. Mereka menaruh harap pada dirinya sendiri. Mereka membuat rencana dan berangan-angan, tetapi berdoa sedikit dan hanya mempunyai kepercayaan yang sedikit kepada Bapa. Mereka kira bahwa mereka mempunyai iman, tetapi itu hanyalah dorongan hati pada saat itu. Gagal untuk menyadari keperluannya sendiri atau kerelaan Bapa untuk memberi, mereka tidak tabah menghadapkan permohonan mereka kepada Tuhan. Doa kita harus setekun dan tetap seperti permohonan sahabat yang sangat memerlukannya, yang meminta roti di tengah malam. Semakin tekun dan ikhlas permohonan kita, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus. Kita akan menerima berkat-berkat yang bertambah, sebab kita mempunyai iman yang semakin bertambah. Bagian kita adalah untuk berdoa dan beriman. Berjagalah dan berdoa. Berjaga dan bekerja sama dengan Bapa yang mendengar doa. Ingat bahwa kami adalah kawan sekerja Bapa. Berbicara dan berbuat sesuai dengan doamu. Hal ini akan membuat perbedaan yang nyata pada dirimu. Apakah percobaan akan membuktikan imanmu asli atau akan menunjukkan bahwa doamu hanya dalam bentuk rupa saja? Apabila kekacauan dan kesukaran kau hadapi, jangan mengharapkan pertolongan dari manusia. Percaya dengan segenap hati kepada Bapa. Kebiasaan menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain hanya menjadikan kita lemah dan tidak mendatangkan kekuatan kepada orang-orang itu. Di atas mereka terletaklah beban kelemahan rohani kita yang tak dapat mereka ringankan. Kita mencari kekuatan dari manusia yang bersifat salah dan fana, padahal kita dapat memperoleh kekuatan dari Bapa yang kekal dan tiada kesalahan. Engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk mencari hikmat, karena Bapa dekat. Bukankah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini atau yang akan kau miliki nanti yang akan mendatangkan sukses kepadamu? Tetapi yang memberi sukses adalah apa yang dapat diperbuat Bapa bagimu. Kita perlu mempunyai keyakinan yang kurang terhadap apa yang dapat dilakukan manusia, lalu lebih banyak menaruh keyakinan
dalam apa yang dapat diperbuat Bapa bagi setiap jiwa yang percaya. Ia ingin engkau menjangkau Dia melalui iman. Ia ingin memberikan pengertian kepadamu dalam masalah duniawi dan juga dalam masalah rohani. Ia dapat mempertajam pikiran. Ia dapat memberikan akal budi dan kepandaian. Kerahkan talentamu untuk bekerja. Minta hikmat dari Bapa, dan itu akan diberikan kepadamu. Peganglah firman Kristus sebagai jaminanmu. Belumkah Ia mengundang engkau supaya datang kepadanya? Jangan biarkan dirimu berbicara dalam cara yang tiada harapan dan dengan cara yang mengecewakan. Jika toh engkau berbuat demikian, engkau akan kehilangan banyak perkara. Oleh memandang kepada rupa-rupa persungutan, waktu kesulitan dan kesusahan datang, engkau memberikan bukti imanmu yang sakit dan lemah. Berbicara dan bertindak seolah-olah iman tak terkalahkan. Tuhan kaya dalam sumber, Ia memiliki dunia ini. Pandanglah ke arah surga dalam iman. Pandanglah kepadanya yang mempunyai terang dan kuasa dan kekuatan. Dalam iman yang sejati terdapat suatu kegembiraan, prinsip yang teguh dan tujuan yang terarah, sehingga waktu maupun kerja keras tidak dapat memperlemahnya. Orang-orang muda menjadi lemah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersungkur. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Banyak orang yang rindu hendak menolong orang lain, tetapi mereka merasa bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan rohani atau terang untuk diberikan. Biarlah mereka menyampaikan permohonannya ke tahta rahmat, memohon akan Roh Kudus. Bapa berdiri siap atas setiap janji yang telah dibuatnya. Dengan Alkitab di dalam tanganmu, katakanlah, telah kuperbuat sebagaimana telah engkau katakan. Aku mempersembahkan janjimu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita tidak saja harus berdoa dalam nama Kristus, tetapi oleh ilham Roh Kudus. Ia menerangkan apa artinya bila dikatakan bahwa Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa yang demikian berkenan pada Tuhan untuk menjawabnya. Bila dengan tekun dan ikhlas kita menghembuskan sebuah doa dalam nama Kristus, maka dalam ketekunan itu terdapat sebuah janji dari Bapa bahwa Ia sudah akan menjawab doa kita lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kristus telah berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan Yohanes yang kekasih, di bawah ilham Roh Kudus, berbicara dengan jelas dan pasti. Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi, desakkanlah permohonanmu kepada Bapa dalam nama Yesus. Bapa akan menghormati nama itu. Pelangi yang mengelilingi takhta
adalah suatu jaminan bahwa Bapa benar adanya, bahwa dalam Dia tidak berubah-ubah, juga tidak ada bayang-bayang. Kita telah berdosa terhadap Dia dan tidak layak baginya. Namun Ia sendiri telah menempatkan dalam bibir kita permohonan-permohonan yang paling indah. Janganlah Engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan takhta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Bila kita datang kepadanya mengaku ketidaklayakan dan dosa kita, Ia telah berjanji sendiri untuk mendengar seruan kita. Kehormatan dari tahtanya ditinggalkan untuk menggenapi sabdanya bagi kita. Seperti Harun yang melambangkan Kristus, Juru Selamat kita membawa nama dari segenap umatnya dalam hatinya di tempat yang suci. Imam besar kita mengingat semua perkataan perantaraan, mana Ia telah memberikan dorongan kepada kita supaya percaya. Ia selalu mengingat janjinya. Semua orang yang mencari Dia akan mendapatkannya. Semua orang yang mengetuk pintu akan dibukakan pintu bagi mereka. Kepada seseorang tidak akan dijawab, "Jangan menyusahkan aku. Pintu sudah tertutup, aku tidak mau membukanya." Tidak seorang pun akan diberitahu, "Aku tidak dapat menolongmu." Orang yang meminta roti di tengah malam untuk mencari makan kepada jiwa-jiwa yang lapar akan berhasil. Dalam perumpamaan itu, orang yang mencari roti dari orang asing menerima sebanyak yang diperlukannya. Dan di dalam ukuran apa Bapa akan berikan kepada kita agar kita dapat memberikannya pula kepada orang lain? Menurut pemberian kasih karunia Bapa, malaikat-malaikat memandang dengan perhatian yang penuh untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Bila mereka melihat suatu simpati menyerupai simpati Kristus yang ditujukan bagi orang yang berdosa, mereka datang ke sisinya dan mengingatkan kata-kata untuk berbicara yang sama seperti roti hidup kepada jiwa itu. Demikianlah Bapa akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kesaksianmu yang asli dan sesungguhnya akan dijadikan berkuasa dalam kuasa kehidupan yang akan datang. Firman Tuhan akan berada dalam mulutmu seperti kebenaran dan kesucian. Usaha pribadi bagi orang lain harus didahului oleh banyak doa sembunyi-sembunyi, karena ia memerlukan hikmat yang besar untuk mengerti ilmu penyelamatan jiwa-jiwa. Sebelum berhubungan dengan manusia, berhubungan dulu dengan Kristus. Di tahta rahmat sorga terdapat persiapan untuk digunakan melayani manusia. Hendaklah hatimu terbuka untuk merindukan Bapa yang hidup. Kehidupan Kristus telah menunjukkan apa yang dapat diperbuat manusia dengan jalan turut serta dalam sifat ilahi. Segala sesuatu yang diterima Kristus dari Bapa, kita juga bisa memilikinya. Kemudian minta dan terima dengan iman yang tabah dari Yakub, dengan ketetapan yang pantang menyerah dari Elia. Tuntutlah bagi dirimu segala sesuatu yang telah dijanjikan Bapa. Hendaklah pikiran Bapa yang mulia mencekam pikiranmu. Hendaklah kehidupanmu dijalin oleh rantai yang tersembunyi kepada kehidupan Dia yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang," rela untuk bersinar dalam hatimu, untuk membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan
tentang kemuliaan Bapa yang nampak pada wajah Kristus. Roh Kudus akan membawa perkara-perkara dari Bapa dan menunjukkannya kepadamu, menyampaikannya sebagai suatu kuasa yang hidup ke dalam hati yang menurut. Kristus akan memimpinmu sampai ke ambang pintu kebakaan. Engkau dapat memandang kemuliaan di balik tirai dan menyatakan kepada manusia kelimpahannya yang pernah hidup untuk mengadakan pengantaraan bagi kita.